Halo Bapak Ibu pengguna Vmedis, sekarang Vmedis telah merilis fitur penjualan terbarunya yaitu penjualan obat kasir V3. Nah, dengan menu ini Bapak Ibu bisa melakukan transaksi di kasir dengan lebih cepat. Nggak ada lagi loading-loading lama seperti sebelumnya. Jadi mulai dari pencarian obat, pemilihan obat sampai dengan cetak struk itu jadi lebih cepat semua Bapak Ibu. Ya, lalu tampilannya ini juga lebih baru dan modern ya. Jadi lebih praktis untuk penggunaannya. Nah, menu ini bisa Bapak Ibu akses di penjualan dansif, lalu penjualan obat kasir V3. Nah, saat setelah membuka, Bapak Ibu bisa langsung mencari obat yang mau dibeli pasien. Misal pasiennya mau beli Bodrex ya, tinggal diketik saja, lalu dipilih pakai tombol panah dari keyboard, lalu klik tombol enter. Nah, lalu akan langsung masuk ke kolom jumlah. Bapak Ibu inputkan kolom jumlah yang mau dibeli pasien, misal 4 strip. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa pindah ke kolom-kolom lainnya ini pakai tombol tab. Nah, pakai tab ini bisa pindah-pindah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menginputkan tuslah itu di tombol panah ini, atau Bapak Ibu tap saja sampai akhir. Nah, nanti muncul tuslah embalase dan etiketnya. Tuslah ini biasanya untuk jasa racikan atau resep, embalase ini untuk biaya tambahan seperti kantong plastik dan lain-lain. Lalu untuk etiket ini bisa Bapak Ibu inputkan misalnya 3x1 sebelum makan gitu. Oke. Atau bisa pilih dari master juga, dari etiket master. Ini etiket yang master. Nah, seperti ini. Nah, tinggal dipilih saja. Nah, untuk proses pembayarannya itu ada dua, ada bayar tunai atau langsung proses pembayaran ya, langsung keluar struknya nanti, atau non tunai. Non tunai ini Bapak Ibu nanti bisa pilih kredit, kartu, kris, dan juga tunai ya. Oke. Nah, uang yang dibayarkan pasien Bapak Ibu inputkan di kolom cash ini. Misal dia bayar 60.000 ya. Nah, nanti akan muncul kembaliannya langsung. Lalu langsung tekan bayar F tunai ya. Ini bayar F9 tunai. Ini bisa klik enter atau diklik proses ini. Oke, Bapak Ibu klik lagi tab yang penjualan. Nah, ini adalah struk yang bisa langsung Bapak Ibu cetak. Klik tombol print, nah ini atau enter, nanti bisa langsung mencetak struknya. Nah, selanjutnya baru Bapak Ibu cetak etiketnya ini. Nah, cetaknya CTRL plus P ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk kembali ke penjualan lagi tinggal klik tombol ESC dan ini sudah kembali ke menu penjualan ya. Tidak ada loading yang lama lagi. Oke, lalu di sini ada shift. Nah, shift di sini merupakan penjelasan dari shift yang dibuka sekarang. Nah, ini tanggal dibuka shiftnya ya, tahun, bulan, tanggal. Lalu pagi ini keterangan shiftnya. Nah, dia buka shift pagi, sore, atau malam. Lalu demo training ini adalah user yang membuka shift tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau PPN otomatis ini pajak yang disetting di pengaturan catatan PPN. Jadi kalau Bapak Ibu apoteknya sudah PKP, bisa mengaktifkan PPN otomatis ini di pengaturan. Lalu membership, fitur membership ini untuk mengatur promo. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat promo khususnya untuk member, nah ini bisa diaktifkan ya. Menunya di menu membership, pengaturan. Lalu WA marketing. Nah, WA marketing ini berfungsi untuk mengirimkan pesan WA secara otomatis ke pelanggan.
Nah, itu bisa disetting setelah melakukan transaksi. Jadi kalau di sini pelanggannya dipilih, lalu WA marketingnya aktif, nah nanti setelah transaksi akan dapat pesan WA itu pasiennya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa disetting isi dari template WA-nya di pengaturan WA marketing. Oke, kalau begitu sekarang lanjut ke penjualan racikan ya. Nah, di sini untuk racikan Bapak Ibu bisa klik tombol F4 atau klik tombol racikan di sini ya, shortcutnya. Di sini langsung saja inputkan nama racikannya, misalnya ya obat batuk ya. Misalnya Bodrex. Bodrexnya setengah tablet, lalu amoxicillinnya setengah tablet juga. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa mengambil racikan ini dari master. Nah, caranya klik tombol F4 ini atau klik cari racikan. Nah, ini adalah racikan yang dari master. Cara mengambilnya tinggal dicentang saja ini, diklik dicentang. Nah, lalu diklik tombol kembali. Nanti akan masuk ke penjualan ya. Ini saya kembali atau ESC ya. Nanti setelah ini kita simpan, nanti kita lihat di penjualan akan masuk di sana. Oke, lalu untuk jasa racikannya, biaya racikannya, Bapak Ibu bisa langsung inputkan di Tusla ini atau bisa pakai jasa racikan dari data jasa. Nah, kalau pakai Tusla tinggal diinputkan saja, misal 500 gitu ya per obatnya. Kalau pakai jasa tinggal diklik tombol jasa ini atau shortcutnya Alt+J, lalu cari jasa racikan yang sudah Bapak Ibu buat di master jasa. Nah, contohnya ini jasa racikan. Nah, muncul di sini jasa racikannya. Nah, ini saya pakai yang dari Tusla saja ya. Ini jasa racikannya saya hapus. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa langsung simpan atau shortcutnya Alt+B. Nah, ini yang kita panggil dari master tadi, racikan anti nyeri ya, bisa kita cek ya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya hapus saja, saya print yang obat batuk ya. Oke, setelah itu untuk pembayarannya kita pakai yang tunai lagi saja. Setelah ini kita pakai yang non tunai. Jadi kalau pasiennya bayar pakai cash, pakai uang tunai, Bapak Ibu bisa langsung inputkan saja di kolom cash ini atau Alt+B untuk ke kolomnya. Nah, inputkan cashnya, lalu klik tombol bayar tunai atau F9. Nah, klik proses. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung di print. Nah, di sini obatnya tidak ditampilkan, jadi hanya total racikannya saja. Obat di dalamnya tidak ditampilkan untuk racikan. Oke, ini saya klik kembali atau ESC ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjualan resep. Penjualan resep, Bapak Ibu bisa tekan F7 juga. Nah, di sini langsung cari saja obatnya yang mau diresepkan. Nah, oke, misalnya pasien bawa resep amoxicillin sama
paracetamol. Oke ya. Ini bisa pakai tab juga untuk berpindah kolomnya ya. Jadi tanpa mouse pun sebenarnya bisa ya Bapak. Nah, seperti ini. Ini etiketnya saya kosongin saja. Jadi kalau etiketnya tidak diisi, maka nanti tidak akan muncul cetak etiketnya. Nah, di resep ini Bapak Ibu juga bisa tambahkan racikan. Misal dari resep yang diberikan pasien itu ada racikannya juga. Bapak Ibu klik tombol racikan atau F4. Inputkan racikannya. Misal obat demam. Mana? Nah, Bapak Ibu cari obatnya. Oke, misalnya obatnya putar saja. Ya, ini contoh saja. Portrait yang tablet. Oke, ini setengah. Lalu ibuprofen. Kita pakai amoxicillin lagi saja. Ini saya hapus, klik tombol sampah ini buat hapus ya. Enter. Ini standar juga, oke. Oke, lalu saya tambahkan tuslahnya. Setelah itu saya simpan. Oke. Enter. Nah, ini masuk di sini Bu. Untuk racikannya sudah masuk di resep. Nah, setelah itu bisa Bapak Ibu simpan ya. Nah, simpan seperti ini proses. Nah, jadi untuk racikan dan resepnya masuk di sini. Kalau mau Bapak Ibu cek kembali, klik tombol mata. Nah, ini bisa diedit ataupun tidak ya Bapak Ibu, bisa untuk melihat saja ataupun diedit ya datanya. Ini tidak saya edit, langsung saya klik kembali saja. Oke, di sini karena kita pakai penjualan resep, jadi harus diisi nomor resep, pelanggan, dan dokternya. Nah, resepnya seperti ini, nomor resepnya. Lalu nama pelanggannya siapa? Jika sudah diinputkan sebelumnya pasti ada ya. Misalnya Budi. Kalau pelanggan baru bisa diklik tombol tambah yang ini. Nah, seperti ini. Lalu dokternya juga sama, bisa cari pakai nama atau spesialisnya. Nah, misalnya umum seperti ini, THT atau namanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, jika kasirnya itu berbeda dengan yang login di aplikasi, misal yang login ke aplikasi itu pakai akunnya Dwi, tapi ternyata yang jadi kasirnya itu Budi. Nah, jadi di sini salesnya bisa dipilih lagi. Nah, misalnya ini Basri saja. Nah, Basri. Nah, seperti ini. Jadi yang login dan yang menjual obatnya bisa berbeda ya di kasir. Oke, lalu kita coba yang pembayaran non tunai. Nah, bisa ditekan F10 atau diklik ini. Nah, di pembayaran non tunai ini ada 4 jenis pembayaran ya. Bisa pakai tunai lagi, bisa pilih kredit. Nah, kredit ini Bapak Ibu inputkan uang mukanya dulu atau dikosongi juga boleh uang mukanya. Lalu pilih tanggal temponya ya. Jadi pasiennya mau melunasi kapan? Misal tanggal 20 gitu ya. Atau langsung dipilih harinya juga bisa. Misal 5 hari lagi. Lalu untuk nomor pajak ini opsional, bisa Bapak Ibu isi atau kosongkan ya. Setelah itu pilihan cetak, ini adalah pilihan cetak setelah transaksi itu. Jadi kalau
yang non tunai Bapak Ibu bisa pilih cetaknya, ada stroke kecil 5876, invoice A54 yang spesial, lalu juga ada stroke kecil 58 pelanggan dan invoice pelanggan. Lalu defaultnya stroke kecil 58. Oke, lalu ini ada pembayaran kartu. Kartu ini transfer ya. Di kartu ini Bapak Ibu bisa inputkan tunai juga. Kalau misal mau pembayaran dua jenis, kalau mau pembayaran dua jenis, pelanggannya bisa diinputkan tunainya juga. Nah, misal jumlah kartunya ini 51.000 sekian, lalu tunainya 100.000. Nah, seperti itu juga bisa. Lalu untuk pilihan banknya ini maksudnya transfernya ini ke bank apotek yang mana? Misal ke bank BRI, berarti nanti pasiennya transfer ke bank BRI-nya apotek. Nah, seperti itu. Nama bank atau nomor kartu ini punya pelanggan ya. Jadi misalnya dari bank BRI juga untuk transfernya si pasien, lalu nomor kartunya diinputkan juga boleh, tapi ini opsional, boleh dikosongin juga. Nah, boleh dikosongin gini juga boleh. Oke, ini untuk kartu atau transfer. Lalu untuk QRIS, nah ini jika diproses nanti akan muncul kode QRIS-nya. Nah, untuk mengaktifkan jenis pembayaran ini pastikan sudah mengaktifkan QRIS di pengaturan QRIS-nya ya. Nah, jadi agar bisa digunakan nantinya. Saat QRIS ini jadi nanti bisa dicetak juga. Nah, jadi saat muncul QRIS-nya bisa dicetak agar bisa di-scan oleh pasien. Nah, seperti itu. Oke, ini saya pilih yang kartu saja ya. Ini kartu, saya pilih full kartu, full transfer si pasiennya. Lalu di atas ini ada diskon faktur sama pajak ya. Kalau Bapak Ibu mengaktifkan PPN otomatis, pajaknya otomatis terisi di sini. Oke, ini diskon faktur misalnya saya kasih 10%. Nah, untuk diskon ini bisa dibatasi ya tiap user, jadi nggak semuanya bisa mengakses diskon ya. Nanti Bapak Ibu bisa batasi sendiri di menu grup user. Oke, untuk memproses klik ALT plus 4 di keyboard atau diklik proses. Nah, ini enter. Nah, ini adalah contoh struknya. Di dalam struk tadi ada racikan. Nah, untuk racikan ini tidak muncul detail obatnya ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk kembali diklik tombol ESC ya. Oke, selanjutnya kita ke penjualan pending. Jadi kalau misalnya ada pasien sudah pilih obatnya, terus obatnya sudah diinput di sini, tapi lupa bawa dompet gitu ya contohnya. Nah, itu penjualannya bisa kita pending dulu sampai pelanggan tersebut kembali ke apotek. Nah, jadi nggak perlu input ulang. Nah, contohnya ini pasiennya mau beli barang lalu sama salad cendol. Oh, ini habis, jadi kalau habis stoknya akan muncul notif seperti itu tadi ya. Nah, lalu kalau Bapak Ibu mau menampilkan semua obatnya, itu bisa langsung klik enter saja di pencarian ini, diklik enter. Nah, nanti akan muncul semua obat yang ada di aplikasi. Bapak Ibu bisa filter juga di sini, pakai kode obat, nama obat juga bisa. Oke, misalnya ini
chart pose. Nah, seperti ini. Oke, saya beli 4, ini beli 5. Oke, lalu ini pelanggannya saya isi. Sebenarnya nggak diisi juga nggak apa-apa untuk pending ini. Nah, setelah ini bisa Bapak Ibu klik tombol pending untuk menyimpan obat atau penjualan ini ke dalam penjualan pending ya, sehingga nanti bisa dipanggil kembali. Nah, ini saya klik pending, proses. Nah, pending penjualan berhasil disimpan. Nah, kalau pasiennya kembali, Bapak Ibu tinggal panggil lagi saja penjualan yang tadi di tombol lanjutkan. Nah, ini kalau dia baliknya besok atau tidak hari ini ya tinggal dipilih saja periodenya, tanggal berapa dia kemarin ke sini. Nah, ini otomatis terpilih tanggal hari ini ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik penjualan pendingnya ini, data pendingnya Bapak Ibu klik. Kalau mau menghapus pendingnya diklik tombol sampah yang ini. Oke, klik lanjutkan. Nah, ini sudah kembali lagi transaksi yang di pending sebelumnya. Nah, ini tinggal dibayar saja. Soal bayarnya ini 750.000 pasiennya. Bayar. Nah, ini muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sama saja untuk struk yang penjualan biasa dan pending. Karena tadi tidak mengisi etiket, jadi tidak muncul etiketnya ya Bapak Ibu. Oke, ini saya kembali lagi. Nah, selanjutnya di menu penjualan ini juga ada banyak menu lain. Nah, ini contohnya di lainnya ini, atau diklik ALT plus titik. Oh, koma, ALT plus koma. Nah, di sini ada display client. Ini maksudnya dual display. Jadi Fimedis sudah mendukung dual display. Aplikasi apa? Nah, oke, misalnya sebentar, ini saya inputkan obatnya. Nah, seperti ini. Nanti di dual displaynya akan muncul obatnya juga. Aplikasi. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk windownya ini bisa Bapak Ibu arahkan di monitor yang satunya ya. Bisa Bapak Ibu geser seperti ini ke monitor yang satunya. Nah, seperti itu. Oke, ini ditampilkan item sama totalnya. Lalu juga ada menu resep dokter online. Oke, menu resep dokter online ini untuk menginputkan resep dari mitra dokter praktek mandiri yang bekerja sama dengan Anda ya. Nah, jadi nanti menunya di sini. Lalu catatan pengobatan pasien. Nah, ini untuk menulis riwayat pengobatan pasien ya. Nah, jadi kalau di apotek ada SOP untuk nulis catatan pengobatan, maka ini bisa Bapak Ibu gunakan ya. Jadi tersimpan di aplikasi, tidak perlu manual lagi. Lalu juga ada menu penolakan obat. Nah, jadi kalau pasien mau beli obat ke apotek kita, terus obat tersebut tidak ada atau habis, nah itu bisa kita masukkan ke list penolakan obat. Nah, jadi nanti kita bisa tahu mana saja obat apa saja yang dicari pelanggan tapi di apotek kita tidak ada atau habis. Nah, ini ada pilihannya.
Kalau obat sudah ada tinggal dicari obatnya, lalu diinputkan yang mau dibeli berapa, tapi tidak ada di kita. Kalau obat baru, nah ini kita ketikkan nama obatnya, jumlah yang dibeli pasien juga. Nah intinya seperti itu, intinya menginputkan obat yang kita tolak ya, yang tidak ada di apotek kita saat itu. Nah itu untuk penolakan obat. Lalu ini cetak ulang. Ini fungsinya untuk mencetak ulang struk penjualan tadi. Kalau misalnya pasien meminta lagi gitu ya, misal struknya hilang terus dia mau minta lagi ya tinggal kita printkan lagi saja di sini. Dan kalau struk itu dicetak ulang akan muncul jumlah cetaknya. Nah ini ya, jumlah cetak. Kalau dicetak ulang akan muncul. Kalau belum pernah dicetak ulang akan 0 seperti ini. Oke, ini untuk cetak etiket. Lalu yang ini untuk cetak struknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa dicetak ulang kembali. Jika dicetak ulang maka akan muncul seperti ini, ada kopinya. Dia kopi ke berapa ya. Sudah pernah dicetak berapa kali. Oke. Itu untuk cetak ulang. Lalu terakhir ini ada jasa. Ya, jadi jasa ini adalah jasa yang Bapak Ibu inputkan di menu master jasa. Ya, misalnya di apotek Bapak Ibu punya jasa untuk cek glukosa, cek gula darah, cek kolesterol. Nah, itu bisa diinputkan di Vmedis, di master jasa. Nah, nanti di penjualan tinggal dipanggil saja di menu jasa ini. Ya, misalnya pasien melakukan cek gula darah sama kolesterol ya. Oke, setelah dipilih klik kembali. Nah, ini adalah jasa yang sudah dipilih tadi. Nah, jasa ini tetap ada harga jual 1, 2, dan 3 sama bisa diinputkan diskonnya ya Bapak Ibu. Nah, misal Bapak Ibu berikan diskon 5% untuk jasanya ya boleh. Nah kurang lebih seperti ini untuk cara memanggil jasanya. Nah lalu kita juga ada fitur membership ya, karena ini membershipnya sudah aktif jadi bisa digunakan. Untuk keterangan apa saja promonya bisa diklik tombol promo member ini. Nah, ada promo kupon diskon ya. Nah, satu kupon diskon hingga 50.000. Ini ada ketentuannya. Nah, ada tanggal masa berlakunya juga. Nah, ini semua promonya bisa disetting di pengaturan membership. Oke, ini saya pilih dulu pelanggan yang jadi membership ya, yang merupakan membership. Nah, si Ahmad Basri ini dia adalah pelanggan yang berstatus membership karena di sini muncul tombol bintang ya. Tombol bintang ini jika diklik akan menampilkan keterangan dari membership dia punya kupon berapa, lalu poin membernya berapa, nanti akan muncul. Nah, poin member ini didapat dari belanja, dari transaksi ya. Nah, di sini di keterangan promo member dia akan dapat 100 poin setiap belanja 20.000. Nah, poin ini bisa digunakan untuk mengurangi total transaksi ya. Nah, setelah dikumpulkan poinnya bisa digunakan untuk mengurangi total transaksi dia. Lalu ini juga ada diskon bertingkat. Nah, dia bisa dapat diskon 5.000 jika minimum belanja 50.000 ya. Lalu 10.000 minimum belanja 100.000 dan 15% minimum belanja 200. Nah, untuk kupon diskon ini dia tidak punya ya, karena bisa jadi sudah digunakan.
Oke. Nah, kalau kita pilih pelanggan membership, di sini akan muncul total diskon sesuai dengan promo yang ada. Di sini dia dapat diskon 0,42%. Untuk lihat detail diskonnya, detail diskonnya dapat dari mana? Bapak Ibu bisa klik pembayaran yang non tunai. Nah, di sini muncul dia dapat 0,42 itu dari poin member. Nah, ini tadi otomatis terpilih poin member ya. Nah, kalau kita klik non tunai lagi, dia akan berubah ke diskon bertingkat. Nah, kalau diskon bertingkat dia akan dapat 10.000. Nah, 10.000 ini jika dikonversikan ke diskon jadi 8,35 ya. 8,35% menjadi diskon faktur. Nah, jadi promo membership itu akan otomatis masuk ke diskon faktur dia. Oke, misal ini saya gunakan diskon bertingkat. Jadi dapat diskon 10.000. Oke, ini saya bayar tunai saja. 110.000. Klik proses. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Dia akan masuk ke diskon faktur. Nah, diskon member ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menu penjualan obat kasir V3 ya. Jadi penjualannya terlihat lebih cepat ya, lebih cepat, lebih praktis, dan tampilannya juga lebih modern. Dengan menu ini diharapkan Bapak Ibu bisa melayani pelanggan lebih cepat lagi, sehingga pelanggan juga semakin puas ya, karena tidak perlu menunggu lama untuk membeli obat. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.